Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Lama tidak berjumpa di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Di bulan Ramadan saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk semua Sobat Mantri Luka sekalian yang sudah menuliskan kolom komentar tapi belum ada respon ya. Besok saya akan meresponnya dan silakan saja tunggu jawaban-jawaban saya mengenai kesulitan-kesulitan dalam proses perawatan luka. Oke. Dan di beberapa komentar memang banyak sekali yang menanyakan perihal tentang luka jahitan. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan langsung untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh Sobat Mantri Luka perihal masalah luka jahitan. Karena memang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan luka jahitan setelah operasi atau saat setelah dilakukan perawatan akan tetapi terjadi jahitan terbuka atau tiba-tiba luka terbuka secara lebar. Tidak usah khawatir dan tidak usah panik ya, dimana memang semua akan ada solusinya, akan tetapi kita harus segera berkonsultasi kepada tenaga medis agar nantinya Sobat Mantri Luka sekalian bisa memahami dan juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah luka jahitan. Langsung saja ya, biasanya ini adalah sesi tanya perawat luka ya, setelah lama tidak muncul di channel Mantri Luka. Saya akan langsung menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Sobat Mantri Luka sekalian. Pertanyaan yang pertama ini dia, Dok, saya ingin bertanya, tangan saya bekas dijahit, terus pas jahitannya dibuka, bekas lukanya belum rapat, penanganannya gimana dok? Apakah luka itu akan rapat sendiri? Oke, sebelum saya menjawab hal tersebut, perlu diketahui oleh Sobat Mantri Luka sekalian bahwasannya untuk membuka jahitan alangkah lebih baiknya yaitu di 14 hari atau 2 minggu ya, dan juga untuk melepas jahitannya jangan langsung dilepas semua apabila jahitannya terlihat belum rapat sempurna. Dan apabila dipaksakan untuk membuka jahitan tadi, maka yang terjadi ya luka jahitannya akan terbuka kembali. Apakah luka jahitan tadi bisa tertutup dengan perawatan? Jawabannya adalah ya, bisa. Dengan perawatan yang baik dan juga teknik yang baik, biasanya luka tersebut bisa sembuh selama 1-2 minggu. Beda kasusnya lagi kalau bekas jahitannya terbuka secara lebar ya, dimana memang biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit tertentu. Contoh, penyakit diabetes mellitus, penyakit gangguan pembuluh darah, malnutrisi, ataupun dalam kesalahan tindakan keperawatan. Itu menyebabkan luka jahitan terbuka kembali, harus dikonsultasikan kepada dokter penanggung jawab yang sudah mengoperasi. Ya, oke. Jadi bisa dirawat dan menutup? Jawaban saya adalah bisa. Nah, silakan dilihat teknik perawatan luka bekas jahitan post operasi di salah satu video saya. Itu adalah teknik terbaik untuk mempercepat bekas jahitan yang terbuka bisa menutup dengan sempurna. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu ini dia, Dok, 3 minggu yang lalu saya operasi penutupan stoma, tapi sampai saat ini di pinggir area jahitan ada yang keras. Kalau ditekan keluar nanah, apakah itu aman atau bahaya? Terima kasih. Oke, stoma suatu kondisi di mana memang dibuatkan saluran ya untuk pembuangan ya. Itu perlu dicatat dulu, mungkin dari Sobat Mantri Luka belum tahu yang namanya stoma. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan perihal stoma yang sudah tertutup. Jadi ketika
stoma itu dibuat, maka dia akan disambungkan kembali ya pada kasus ini. Nah, setelah ditutup ternyata ada kontaminasi bakteri. Kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri yang akhirnya terjadi pengerasan dan juga ada nanah yang keluar saat dipencet. Pertanyaannya di sini adalah apakah hal tersebut berbahaya atau tidak. Nah, berbahaya atau tidak itu tergantung kondisi dari lukanya. Apabila terjadi keluar nanah dan badan kita demam, itu menandakan bahwasannya sudah terjadi kontaminasi bakteri yang akan mengarah pada infeksi. Akan tetapi, kalau hanya mengeluarkan nanah dan bisa diatasi dengan perawatan yang baik, dengan menggunakan salep anti mikroba yang baik, ya bisa nutup, ya bisa. Jadi silahkan carilah salep yang ada kandungan antimikrobanya. Contoh yaitu Metcovacin Silver, Purnasin, Star Ag, Aquacel Ag ya apabila ada lukanya. Ya jadi carilah salep yang ada kandungannya antimikroba. Nah, silakan bisa juga dilihat bagaimana teknik-teknik perawatan yang terbaik untuk luka-luka jahitan di salah satu video saya tadi. Ya, itu akan membantu untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi. Oke, nah jadi dilihat dulu kondisinya seperti apa. Tapi kalau pengen jelas lagi boleh silakan nanti kirimkan saja kondisi lukanya di nomor WhatsApp saya. Oke, seperti itu ya Sobat Mantri Luka sekalian. Next, selanjutnya kita bacakan lagi pertanyaan mengenai luka jahitan ya. Ini banyak nih yang bertanya ya. Karena saya juga memang belum meresponnya dikarenakan ada banyak kesibukan di sini dan juga ya walaupun memang belum ada tugas nih, masih pengangguran ya. Kan tetapi memang selama bulan Ramadan ini banyak kesibukan. Harap dimaklumi untuk semua Sobat Mantri Luka sekalian. Oke, next. Malam dok, saya habis operasi fraktur di tangan. Setelah 10 hari, jahitan operasi terbuka sekitar 1 cm dan mengeluarkan darah beserta cairan putih bening. Cuman gak ada nanah. Apakah harus dioperasi ulang dok? Apa bisa sembuh tanpa operasi? Oke, jawaban saya adalah bisa sembuh tanpa operasi ya. Jadi kalau memang cuma 1 cm itu bisa dirapatkan kembali ya dengan menggunakan teknik perawatan yang terbaik. Salah satunya ya contohnya apabila ada jahitan terbuka, silahkan nanti saat proses perawatan mulai mencuci lukanya, ya membersihkan lukanya lalu menutupnya ya. Jadi tekniknya setelah diberikan salep ya lalu kita plester ya. Jadi contoh lukanya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kan terbuka nih jaringannya 1 cm lah. Nah, setelah dikasihkan salep, ini dirapatkan dulu menggunakan plester ya. Dari sini tarik ke sini. Ya. Dari sini tarik ke sini. Jadi untuk penahan terlebih dahulu. Setelah itu baru diberikan kasa lalu diplester lagi. Itu boleh. Atau silakan berikan kasa dulu ya, berikan kasa dulu baru plesternya jangan langsung cuma ditempelkan begitu saja, akan tetapi nanti plesternya ditarik ya seperti ini. Jadi ditarik ke sini ke samping agar apa? Agar ini bisa rapat seperti ini. Nah, untuk mengunci ataupun menahan jaringan luka tadi yang terbuka itu bisa dipraktekkan ya. Itu adalah teknik-teknik yang biasa saya lakukan pada pasien-pasien yang terjadi luka jahitan yang terbuka. Oke ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan nanti saya akan jawab ya. Besok ya saya akan jawab, jangan khawatir. Dan apabila dari Sobat Mantri Luka sekalian mempunyai permasalahan luka yang tidak kunjung sembuh, boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Ada sekali banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan-masukan. Mas, penjelasannya terlalu bertele-tele. Mas, penjelasannya terlalu banyak intronya dan lain sebagainya. Saya akan mencoba memperbaikinya dan semoga bisa dapat menyampaikan edukasi secara baik kepada seluruh Sobat Mantri Luka sekalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mau Idul Fitri. Dan tadi
Indonesia kalah 5-1 ya, tetap semangat, masih ada 3 pertandingan lagi, semoga Indonesia lolos Piala Dunia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.